Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya David. Hai, nama saya Suraya Faradina. Hai, saya Saloma Lydia. Hai, saya Angel Sejabat. Saya Lena Sita. Saya Hanifatul Zara M. Dan saya Nurusa Sabila. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan sebuah video tentang parodi pelanggaran lalu lintas dan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Taufik Ramadan LKMH. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelanggaran lalu lintas. Kita pasti pernah melihat pengendara melawan arus, tidak membawa STNK, tidak memakai helm, dan juga menerobos lampu merah. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa itu semua bisa terjadi? Yuk kita bahas secara singkat, namun tetap serius. Pelanggaran lalu lintas bukan hanya sekedar melanggar aturan, tetapi mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di jalan, bentuk pelanggaran tidak memakai helm, lupa membawa STNK, dan kendaraan tanpa spion itu menjadi hal yang biasa. Tetapi, apa sih dampaknya? Dampaknya nggak main-main. Pada data tahun 2023 menunjukkan ada lebih dari 18.000 orang meninggal akibat kecelakaan. Banyak dari mereka menganggap kecelakaan ringan itu adalah hal yang sepele. Kebanyakan dari mereka melanggar karena terburu-buru, merasa aman-aman saja, atau karena emang nggak peduli. Nah, semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Misalnya, tidak memakai helm bisa dikenakan denda 250.000. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang melanggar aturan tersebut? Ada yang bilang karena penegakan hukumnya lemah dan kurangnya edukasi sejak dini. Kita bisa melihat penyebab lewat fishbone di diagram berikut ini. Yang pertama, faktor manusia. Egois, tidak disiplin, dan terburu-buru. Yang kedua, faktor sistem atau penegakan. Tilang jarang, ETLE belum menyeluruh. Yang ketiga, faktor ekonomi. Tidak mampu bayar STNK dan tidak mampu bayar servis kir. Yang keempat, faktor edukasi. Minim sosialisasi dan pendidikan lalu lintas yang kurang. Yang kelima, faktor lingkungan. Budaya permisif dan ikut-ikutan. Dan yang terakhir, faktor fasilitas. Jalan berlubang, marka jalan pudar, dan kurangnya rambu peringatan. 6 pelanggaran lalu lintas yang sering kita temui. 1. Tidak menggunakan helm. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelanggaran, yaitu tidak menggunakan helm. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, bahkan 100 meter dari rumah. Pakai helm itu bukan hal yang repot, tapi peduli nyawa. 2. Menerobos lampu merah. Lampu merah itu bukan saran, tetapi perintah. Menerobos lampu merah bisa bikin tabrakan.
Lebih baik menunggu daripada tidak sampai ke tujuan. 3 melebihi batas maksimum. Bonceng 3 bukan hanya lucu, tapi bahaya. Motor dirancang untuk 2 orang. Nah, utamakan keselamatan, bukan gaya. 4 berkendara tanpa spion. Jika kamu berkendara tanpa spion, kamu tidak dapat melihat ke area samping dan area belakang. Hal ini dikenal dengan blind spot. Hal ini juga akan meningkatkan resiko kecelakaan. Spion itu bukan pajangan, tetapi mata kedua kamu di jalan. 5 tidak membawa kelengkapan surat. Surat-suratnya ada Pak? Ada, saya bawa ke ada juga. Kita harus memeriksa surat-surat. Bisa nggak bawa pulang lah Pak surat-suratnya Pak? STNK dan SIM itu wajib. Tanpa itu, kamu bukan pengendara yang sah. Kita mohon maaf kalau kita memasuki area itu Pak, kita harus memeriksa ya. Prosesnya lengkap ya, kita periksa dulu sesuai ya. Berkendara itu hak, tapi harus dengan tanggung jawab. 6 melawan arus. Melawan arus itu egois. Satu orang yang melanggar, semua orang kena risiko. Jalan bukan milik pribadi. Ikuti arah dan hargai pengguna jalan lain. Pelanggaran ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Yuk mulai dari diri sendiri jadi pengendara yang Sadar aturan, sayang nyawa. Terima kasih.
ketika malaikat maut itu kemana-mana, yang akan